tema kita al-maqalatus sadisah. Jadi makalah yang ke asadisata asyarata yang ke-16 ya. An-Nabi Sulaiman Ad-Darani. Ya, jadi dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Annahu qala fil munajat, bahwasanya Sulaiman Ad-Darani dalam munajatnya, dalam berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika. Ilahi ya Allah, la in talabtani, jikalau Allah menuntutku bi dzambin karena dosaku, la atlubanna bi afwika, maka sungguh aku akan mencari bi afwika, akan pengampunanmu ya. Jadi jikalau Allah menuntut kita karena bidzanbi, karena dosa-dosa kita, maka kita pun, atau menurut Abu Sulaiman Ad-Darani menjelaskan la atlubannaka bi afwika, maka aku pun akan menuntut akan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in talabtani bi bukhlin, ya. Dan jika Allah menuntutku bi bukhlin karena kebakhilanku, bakhil artinya enggak mau memberikan kepada orang lain, bakhil. La atlubannaka, maka sungguh aku akan menuntut bisa khotika karena karomahmu, karena kerahmananmu. Wala in adkhaltani, jikalau Allah memasukkanku annaro, ke dalam neraka, la akhbartu, maka aku akan memberikan informasi ahlan nari, kepada penduduk neraka, bi anni uhibbuka, karena sungguhnya aku adalah mencintaimu ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, apabila Engkau menuntutku karena dosaku, maka aku akan menuntutmu pada Allah. Menuntut apa? Menuntut ampunanmu. Dan apabila Engkau menuntutku karena kebakhilanku, karena aku tidak mau memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka aku pun akan menuntut kepadamu akan kedermawananmu. Dan apabila Engkau masukkan aku ke dalam api neraka, maka aku pun akan sampaikan kepada penduduk neraka tadi bahwa sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Bapak yang dirahmati Allah, inilah gambaran orang yang mencari perlindungan Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa akan mendapat ampunan Allah. Cari terus sampai kapanpun, bahkan saling menuntut antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi siapa saja yang kira-kira dosa-dosanya sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah kisah berikut. Kisah taubatnya pembunuh 100 jiwa. Ini sudah terkenal ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah ini atau membaca riwayat ini, kita akan paham betul ternyata insya Allah dosa-dosa kita enggak seberapa besar lah dibandingkan dengan pembunuh 100 nyawa. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Malik bin Siman Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Sudah membunuh 99 jiwa. Masya Allah. Ini model apa ini manusia? Aduh. Ya kira-kira potongannya doang manusia, tapi hatinya
syaitan. Aku sudah membunuh 99 jiwa. Lalu bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Dia mencari orang yang paling alim di muka bumi ini. Maka ia tunjukkan kepada seorang rahib, ahli ibadah orang Yahudi. Ahli ibadah orang Yahudi namanya rahib. Lalu ia mendatangi sang rahib tadi, lalu berkata kepada sang rahib, jika ada orang yang membunuh 99 jiwa, apakah tobatku masih diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka jelas rahib itu menjawab, wah, untuk sampean kayaknya udah berat banget itu. Udah membunuh 99 nyawa. Nah, karena rahibnya menjawab tidak bisa, lalu orang tersebut tanpa pikir panjang langsung dibunuh. Maka genaplah dia membunuh 100 orang atau 100 jiwa. Kemudian dia kembali bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang yang alim. Alim itu orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan tentang keagamaan dan mampu mengamalkannya. Lalu dia berkata kepada sang alim tadi, wahai alim, aku ini sudah membunuh 100 jiwa. Ya, sudah membunuh 100 jiwa. Tadi 99 digenepin 100 sang rahib tadi, masyaallah. Masih adakah pintu tobat untuknya, untukku, kata pembunuh 100 orang ini. Masih adakah pintu tobat untukku? Maka seorang alim pun menjawab, ya. Jawabannya apa? Iya, ada. Siapa yang mampu menghalanginya untuk bertobat? Pergilah ke daerah ini dan itu dan seterusnya. Di sana terdapat sekelompok orang yang menyembah Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kembali ke daerahmu yang dulu karena daerahmu adalah daerah yang sangat jelek. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu laki-laki tadi lantas pergi menuju tempat yang dia tuju, yang dikasih tahu oleh seorang alim tadi. Ketika di tengah perjalanan datanglah sakaratul maut, ya, datanglah tamu yang tak diundang, yang selama ini memang menjemput setiap makhluknya. Ya, maka datanglah maut menjemputnya, maka ada 2 malaikat yang turun untuk menghampiri beliau. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat penjaga neraka lah, kira-kira begitu. Lalu lantas ketika sampai di situ datanglah malaikat maut, datanglah malaikat Israil. Lalu Israil itu memutuskan 2 orang, 1 orang malaikat Zabaniyah menjaga neraka dan 1 lagi malaikat yang menjaga rahmatnya Allah. Lalu malaikat yang penjaga rahmat bilang, wah ini bagianku, karena dia sudah jauh dari dari peninggalan, ya, dari kampung yang ditinggalkan itu sudah jauh jaraknya. Nah, malaikat Zabaniyah tidak, ini bagianku katanya, karena orang ini tidak pernah melakukan perbuatan yang baik secuil pun. Ya, jadi 2 malaikat saling berdebat, saling berantem mulut untuk membawa sang pembunuh 100 orang tadi. Maka kemudian Allah mengutus yang menyerupai manusia, ada sebuah malaikat lagi. Udah, kalau begitu kita ukur saja. Kalau yang lebih panjang dari daerah semula kemudian menuju satu tempat yang baik itu lebih panjang, maka itulah bagian rahmat, malaikat rahmat. Tapi kalau lebih panjangnya dari daerah
pertama, kemudian menuju ke daerah yang mau dituju tadi, kemudian itu lebih pendek ke yang dituju, lebih panjang yang dituju, maka itu berarti bagian malaikat Jabaniyah atau malaikat penjaga neraka. Pas diukur, ya, wallahu alam ini karena Allah atau yang terjadi bahwasanya malaikat itu mengukur dari tempat dia keluar di daerah yang tadi suruh keluar oleh orang alim tadi, itu sudah lebih jauh ya, menuju ke tempat yang mau dituju dibanding dengan yang tadi, yang malaikat Jabaniyah atau malaikat pencabut neraka, penjaga neraka. Nah, oleh karena itu inilah bagian malaikat rahmat, malaikat penjaga surga. Kenapa? Karena dia lebih panjang arah menuju tempat yang mau dituju. Nah, sementara malaikat Jabaniyah tidak kebagian karena dia lebih jauh dibanding apa yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata orang yang 100 kali membunuh manusia pun dia taubatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang sudah membunuh 99 akan dimasukkan ke dalam surganya Allah sementara dia belum pernah sama sekali melakukan satu kebaikan apapun? Maka malaikat rahmat tadi menjawab bahwasanya dia secara utuh dia akan menuju ke jalannya Allah karena dia sudah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita merasa takut, jangan sekali-kali kita merasa bosan bahwasannya insya Allah dosa-dosa kita, kalau kita minta ampun dengan sesungguh-sungguhnya minta ampun, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir sama kisahnya seperti orang yang membunuh 100 orang tadi. Masya Allah. Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal tadi di atas, maka laki-laki yang telah membunuh 100 orang tadi, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga Allah sampaikan dalam surat Yusuf, surat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'asu mirrahillah. Wala ta'asu mirrahillah. Innahu la ya'asu mirrahillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali Anda berputus asa dari rahmatnya Allah. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala ta'asu mirrahillah. Wala ta'asu mirrahillah illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang kafirlah yang senantiasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, maka kita pastikan dalam diri kita bahwa rahmat Allah pasti akan diturunkan untuk kita semua. Jadi jangan sampai dalam hati kita terusik bahwa rahmat Allah sudah tidak ada lagi, tidak seperti itu. Ya, karena rahmatnya Allah itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut pesan yang terkandung dalam kisah tadi membunuh 100 orang. Yang pertama, pembunuh masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Ini, jadi dari kisah tadi maka diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pembunuh masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Kok bisa? Iya, karena sebuah
ayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yusyriku, tidak akan memberikan ampun kepada orang yang berbuat musyrik, syirik. Tapi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa manusia selain berbuat syirik. Maka insya Allah, saudara yang dirahmati Allah, kita bukan termasuk orang yang syirik, bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Maka sungguh-sungguhlah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat apa yang Rasul sampaikan kepada kita, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubu ilallah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kullayaum. Kullayaum itu setiap hari, Pak. Kullayaum. Mi'ata maratin, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca astaghfirullah itu 100 kali. Masya Allah. Rasulullah ya, membaca istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah itu paling tidak sehari semalam itu 100 kali. Masya Allah. Nah kalau kita berapa, Pak? Kalau kita paling tidak minimal setiap selesai sholat berapa? 3 kali kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Monggo. Lebih lengkap lagi. Ya. Sekali waktu kita membaca 3 kali kan? Nah, sholat itu kan nggak satu waktu aja kan? Tapi berapa? 5 kali sehari semalam. Berapa? 3 kali 5 berapa? 15. Masya Allah. Ya. Paling tidak minimal kita membaca istighfar kepada Allah 15 kali sehari semalam. Iya kan? Itu baru sholat yang wajib saja kan? Belum sholat sunnah-sunnahnya kan? Belum tahajudnya, belum duhanya dan seterusnya. Masya Allah. Insya Allah Bapak sekalian. Ya, insya Allah. Ya Rasul, pantas Rasul surganya udah jelas kan? Kaplingnya sudah nggak diragukan lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita sebagai pengikut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minimal. Kalau kita mau ikut Rasul ya 100 kali. Ya monggo tinggal diatur aja. 100 kalau dibagi 5 berapa itu? Itu 20 kan? Jadi astagfirullah 20 kali satu waktu. Ya. Kalau sholat sunnahnya ya itu bonus lah dan seterusnya. Itulah saudara yang dirahmati Allah ya. Emang agak susah ngikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan berarti enggak bisa insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang rajin membaca istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Monggo. Inilah Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa kita itu dosa yang membunuh 100 orang saja, oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Subhanallah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita terus-menerus mohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa manusia selain dosa syirik. Liman yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mohon ampunan Allah, kemudian Allah juga akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Kemudian yang berikutnya, ayat ini juga menunjukkan keutamaan keikhlasan. Keutamaan ikhlas dalam
merupakan sebab dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya, "Qul inna sholati wa nusuki," terus "wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul katakanlah inna sholati sungguhnya salatku, wa nusuki dan aktivitas ibadahku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah. Ya Pak, Masya Allah. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan niat kita ikhlas karena Allah. Jadi nawaitu ngaji kita dari rumah sampai ke sini juga insya Allah karena Allah semata-mata. Ya. Ada orang nggak ada orang udah terus saja. Jadi insya Allah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi pas. Ya, semua aktivitas ibadahku, sholatku, matiku, hidupku, semua karena Allah. Ya, bukan yang lain, bukan selain Allah. Jadi semua kita kerahkan seluruh tubuh kita untuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati ahli maksiat lebih mudah bergerak, tergugah ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahli bid'ah. Artinya bid'ah itu orang yang melakukan pekerjaan apapun yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut, yang ketiga, orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Suatu ketika Bapak sekalian adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau tidur di masjid. Ya bukan tidur beneran tapi tidur-tiduran lah kira-kira, leyeh-leyeh bahasa kitanya di masjid. Kemudian waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa mengontrol lah sahabat-sahabatnya. Nah, pas beliau sedang keliling-keliling, dijumpai di situ ada syaitan. Ya karena Nabi itu ya mampu melihat syaitan dan seterusnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai setan, kenapa ente enggak masuk itu di dalam ada orang lagi pada sholat? Kenapa enggak mau ganggu saja itu? Ya Allah. Dia takut katanya. Saya takut ya Rasulullah. Takut. Tahu pada siapa? Pada orang yang lagi tiduran itu. Siapa yang lagi tidur tadi? Sahabat Ali. Masya Allah. Setan aja takut banget kepada orang alim, orang yang punya ilmu, itu luar biasa itu, Masya Allah. Ya, jadi orang alim itu memang di samping ditakuti oleh para malaikat, para setan, dan juga insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para setan pun cuma berdiri doang, ya, nggak mau mengganggu orang yang lagi sholat karena pengaruh ilmunya tadi, Masya Allah. Kalau masdaruhu aliyun, jadi sumber ilmu itu ya aliyun karamallahu wajhah, setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga kita gampang dalam menerima ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Kemudian yang keempat, orang yang bertaubat hendaknya berpindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang lebih baik. Jadi saudaraku sekalian dirahmati Allah. Jadi misalkan saja ini di sini banyak orang-orang yang baik, ya kan? Kemudian di sebelah ya, mungkin banyak orang-orang yang jelek dan seterusnya. Itu bisa pindah tempatnya. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi pengaruh dan godaan-godaan yang nanti akan terjadi pada dirinya.
Disuraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang bertobat itu mestinya berpindah dari tempat yang jelek ya, menuju ke tempat yang lebih baik. Yang banyak orang yang mau sholat, insya Allah dengan sholat berjamaah akan memberikan semangat dan gairah kepada diri kita. Kita jadi semangat sholatnya. Nah kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan. Sementara kalau ada yang mau bertanya monggo. Kalau yang tidak ada ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada Pak? Ada yang lain nggak yang mau nanya monggo? Nggak ada. Kalau nggak ada kita terusin. Enggak Pak Cik, monggo. Gitu. Ya, 100. Oke, iya. Iya betul. Iya 1000 tahun ya dunia gitu. Masya Allah. Nih. Ya. Iya sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal itu sahabatnya Nabi, itu bonceng khimarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad bin Jabal, atadaru ma haqqullahu 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apa sih wahai Mu'ad bin Jabal hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Ada hak berarti ada kewajiban ya. Ini hak Allah berarti kewajiban kita hamba-hambanya. Maka Allah, Rasul kemudian menjelaskan, Mu'ad nggak tahu bahwa apa haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'ad pun geleng-geleng kepala. Nggak ngerti, hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad bin Jabal, bahwasanya sembahlah Allah, ta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, jangan sekali-kali engkau dan seterusnya yang lain-lainnya. Jangan sekali-kali Anda mensekutukan Allah. Nah, itu hak Allah atas hamba-hambanya. Jadi kewajiban manusia adalah beribadahlah kepada Allah. Jangan sekali-kali Anda mengkufuri berbuat musyrik, sekutu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'adzibu, tidak akan diazab, Masya Allah. La yu'adzibu man la yusyrika bihi syai'a, orang yang tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini ya tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab pada hamba-hambanya yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham aja ya? Jadi insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah
harap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin selama ini kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji dan seterusnya, maksiat dan seterusnya, membunuh dan seterusnya. Tapi insya Allah kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah lebih luas. Kerahmatannya Allah lebih luas tuh daripada dosa-dosa kita. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa insya Allah dengan pertobatan kita, insya Allah kita tidak pernah menyatukan Allah. Insya Allah Allah tidak menurunkan azab buat kita. Karena Allah sudah mengampuni kita, berarti semua dosa-dosa yang kita perbuat selama ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Inilah saudaraku. Ya, jadi insya Allah lah. Jadi mudah-mudahan husnudzon aja kepada Allah, tapi jangan sampai suudzon ya. Suudzon itu berburuk sangka kepada Allah. Jangan-jangan saya enggak ada, jangan. Pokoknya pasti bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah Allah kasih sayangnya luar biasa. Lima yasha kepada orang yang dikehendakinya. Coba bayangkan kalau hitung-hitungan malaikat tadi kan, malaikat zabaniyah, malaikat tukang azab orang itu kan, masya Allah. Ini bagian saya ini, Pak. Coba kalau diberikan itu, ya Allah, makanan empuk banget itu. Tidak kata malaikat, satu lagi kan, malaikat rahmatnya kan nggak begitu. Enggak, ini sudah berbulat tekad dia mau insaf dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Maka perbanyaklah kita senantiasa membaca istighfar. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan perbanyak istighfar maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dapat ya? Dari kira-kira seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan sekedar disayang Allah, bukan sekedar diampuni kemudian dosa-dosanya kemudian orek-orek, tidak. Insya Allah Allah zat yang maha kuasa, maha pengampun atas semua dosa-dosa manusia. Bahkan nanti ada itu di bagian bawah itu nanti, seandainya engkau semua membawa dosa Anda sepenuh langit dan bumi itu, masya Allah, kata Allah. Maka kalau Anda sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah, maka Allah akan datang dengan membawa ampunanmu yang lebih luas lagi. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadisnya yang datangnya dari Allah, tapi teksnya dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kemahakuasaan Allah yang luar biasa pada kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita makin mantap dalam menjalani aktivitas kita ya. Apalagi ibadah kita insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Baik udah ya. Ya, baik terusin. Luasnya ampun Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Anas radhiyallahu an, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, sungguh seandainya kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi." Masya Allah. Saya ulang lagi, hai anak Adam, sungguh seandainya kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, masya Allah, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula, masya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita mati membawa dosa-dosa ya mungkin sebanyak-banyak apapun yang kita lakukan, maka insya Allah pengampunan Allah akan lebih luas lagi, lebih banyak lagi daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan ya, insya Allah. Jadi itulah Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang berikutnya, apabila kita berteman dengan orang yang soleh, ya, ini terkait dengan yang keempat ya, orang yang bertobat hendaknya berpindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Karena pergaulan dengan orang yang soleh, nah ini, pergaulan dengan orang yang soleh akan merupakan penyebab iman menjadi kuat. Bergaul dengan orang yang soleh, maka ada beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan pengaruh yang baik. Nih, orang yang soleh pasti akan memberikan pengaruh yang baik. Contoh, kalau kita lagi santai-santai dan seterusnya, udah datang Allahu Akbar kan? Biasanya begitu, Pak Dazan. Nah, yuk kita ke masjid. Nah, inilah orang-orang yang soleh begitu. Ya, diajak teman-temannya yang lagi duduk-duduk dan seterusnya, ayo kita sholat bersama-sama berjamaah di masjid. Masya Allah, dia langsung, oh iya, monggo, aduh, enaknya luar biasa. Itulah berteman dengan orang yang soleh, pasti dia akan memberikan pengaruh yang positif kepada kita. Kemudian yang kedua, mendapat doa yang baik. Orang yang soleh mengetahui pentingnya berdoa kepada Allah. Karena inilah membuat kita akan mendapatkan dosa dari mereka. Orang yang soleh tentu tidak akan menunjukkan secara terang-terangan mengenai doa yang dipanjatkan. Di surah pun dirahmati Allah. Ternyata doa-doa orang yang soleh itu luar biasa. Bagaimana tidak, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Orang yang sudah meninggal pun didoain oleh orang-orang yang soleh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita orang-orang mukmin, insya Allah. Sekalipun ya mungkin dalam hidup ini nggak punya anak lah. Tapi kan ada anak asuh, ada anak angkat dan seterusnya kan. Sering saya sampaikan. Jadi kita dari doa berbagai macam manusia, dari ujung dunia sampai barat sampai timur, timur sampai utara, utara sampai selatan. Semua mendoakan kita, kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang mati, semua didoakan. Inilah untungnya menjadi orang-orang yang soleh ya. Kemudian yang berikut, sebagai tanda kesolehan kita, orang yang soleh itu menunjukkan bahwa kita menjadi sebagai tanda-tanda kesolehan kita. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis Imam At-Tirmidzi, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Ya. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Kalau karibnya gondrong, ikut gondrong. Kalau teman karibnya ikut pakai cutbray, pakai cutbray. Nah kalau teman karibnya pakai peci, nah berarti kita nanti makan pakai peci. Kalau teman karibnya suka ke musola, insya Allah kita juga ke musola. Apa ya? Jadi senanglah berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ya, jadi kalau teman baik kita, maka insya Allah ya mentok. Ya kita ngumpul-ngumpul lah, paling ngaji kan begitu, pengajian dan seterusnya. Tapi kalau kita ngebayang kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang akhlaknya nggak bener gitu. Kira-kira kemana itu sekalian? Ya Allah, boro-boro ngumpul di masjid pasti ya jalan-jalan ya kemana-mana kan, ya ke puncak, ya ke wisata dan seterusnya. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian insya Allah dengan teman yang sehat akan menyehatkan jiwa kita ya. Dan kemudian yang kelima, dibangkitkan bersama pada hari kiamat insya Allah. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ada yang berkata pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mencintai suatu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang
cintainya. Ya kalau kita cinta Nabi enggak? Kita cinta Nabi kan? Insya Allah. Maka nanti kita pun akan dibangkitkan, akan dibangunkan bersama-sama dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.